Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Anak-anak, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, mari bersama-sama kita buka dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak, hari ini kita belajar tema 3, subtema 1, materi IPS tentang karakteristik alam Indonesia. Tujuan dari pembelajaran ini adalah mengidentifikasi karakteristik alam di Indonesia. Indonesia merupakan suatu negara yang berada di wilayah Asia Tenggara. Indonesia merupakan negara kepulauan yang berjajar dari sebelah timur hingga barat, yakni dari Sabang hingga Merauke. Bentuk negara Indonesia yang merupakan negara kepulauan membuat Indonesia mempunyai pemandangan alam yang sangat indah. Pemandangan alam indah yang dimiliki oleh Indonesia ini sudah terkenal hingga ke mancanegara. Banyak wisatawan atau turis asing yang meluangkan waktunya ke Indonesia hanya untuk berwisata dan menikmati pemandangan indah Indonesia yang tidak dimiliki oleh negara lain. Tanah Indonesia yang subur menjadikan banyak tanaman bisa tumbuh subur di Indonesia. Hal ini membuat Indonesia tampak lebih indah dan sejuk dengan pohon-pohon hijau yang tumbuh subur. Indonesia yang kaya laut menjadikannya mempunyai pantai-pantai yang membentang indah di sepanjang garisnya di setiap pulau. Gunung-gunung api yang dimiliki Indonesia siap menambah keindahan dan memberikan wisata pendakian yang seru. Pegunungan serta perbukitan yang membentang di sepanjang pulau juga ikut memberikan tempat wisata yang berudara sejuk dan menenangkan. Sungai-sungai serta danau yang banyak dimiliki Indonesia pun menjadi tempat wisata favorit lainnya. Hal ini sangat umum kita temukan di Indonesia. Potensi alam Indonesia. Keindahan dan kekayaan alam Indonesia selalu terhubung dengan keadaan wilayah yang dimiliki oleh Indonesia sendiri. Bentang alam yang dimiliki Indonesia lah yang menjadi sumber utamanya. Oleh karena itulah, kita perlu untuk mengetahui apa sajakah karakteristik bentang alam yang dimiliki oleh Indonesia ini. Karakteristik alam Indonesia yang pertama adalah pantai. Mengenai pantai, tentu kita sudah tidak asing lagi karena bagaimanapun juga Indonesia mempunyai banyak sekali pantai. Mengingat Indonesia merupakan kawasan negara kepulauan yang mempunyai wilayah lautan yang sangat luas. Garis pantai Indonesia membentang di tiap-tiap tepian pulau sehingga menghiasi pulau-pulau yang dimiliki Indonesia. Karena Indonesia mempunyai banyak pulau, itu artinya Indonesia memiliki banyak pantai. Meski berada di tepian laut, namun pantai masih tetap merupakan wilayah daratan. Adapun pantai juga merupakan bagian dari dataran rendah. Karena pantai memiliki ketinggian yang sangat sedikit dan bahkan sejajar dengan permukaan air laut. Oleh karena itu, pantai sering juga disebut batas antara daratan dan lautan. Pantai sangat terkenal dimanfaatkan sebagai tempat wisata alam atau rekreasi. Selain itu, pantai juga merupakan tempat mencari rezeki bagi para nelayan dan juga para pedagang ikan. Hal ini karena biasanya pantailah tempat untuk menjual ikan dan hasil laut tangkapan nelayan. Banyak pantai yang ada di Indonesia. Oleh karena itulah, banyak penduduk di Indonesia berprofesi sebagai nelayan. Selain ikan, ada pula penduduk Indonesia yang memanfaatkan pantai sebagai lahan bertani garam. Karakteristik alam yang kedua adalah dataran tinggi. Dataran tinggi adalah wilayah dataran yang letaknya berada pada ketinggian di atas 500 meter di atas permukaan laut. Daerah dataran tinggi bisa disebut juga dengan istilah plato dan platau. Bagaimana proses pembentukan dataran tinggi? Daerah
dataran tinggi terbentuk karena hasil dari erosi dan sedimentasi. Erosi merupakan peristiwa pengikisan padatan berupa tanah atau batuan sebagai akibat dari pengaruh air, angin, hujan maupun aktivitas manusia. Sementara sedimentasi adalah suatu proses pengendapan material yang diangkut oleh air, angin, galster, dan es di suatu cekungan. Mata pencarian penduduk di dataran tinggi antara lain peternak, pengelola perkebunan, petani, pengelola kehutanan, pengelola pariwisata, pedagang, dan sebagainya. Sedangkan ciri-ciri dari dataran tinggi adalah yang pertama, berada di atas ketinggian 500 mdpl. Yang kedua, kondisi iklim dan cuaca sejuk. Yang ketiga, udara terasa kering dan lembab. Sedangkan yang keempat, daerah penghasil sayur-sayuran. Yang kelima, tanah lebih subur. Yang keenam, mudah terkena erosi. Dan yang ketujuh, memiliki suhu amplitudo besar. Karakteristik alam yang ketiga adalah dataran rendah. Dataran rendah adalah suatu hamparan tanah lapang dengan ketinggian yang relatif rendah, yaitu tidak lebih dari 200 meter di atas permukaan laut. Sebagai salah satu keragaman bentuk muka bumi, dataran rendah juga dikenal dengan istilah dataran aluvial. Dataran rendah muncul akibat adanya sedimentasi sungai. Proses sedimentasi sungai ini membuat tanah di dataran rendah menjadi tanah yang subur. Dataran rendah biasanya berdekatan dengan daerah pantai dan hilir sungai. Posisi tersebut membuat dataran rendah sering mengalami banjir. Dari segi cuaca, dataran rendah memiliki curah hujan yang cukup tinggi. Suhu di dataran rendah berkisar antara 23 derajat sampai 28 derajat Celcius. Karena tanahnya yang subur dan juga suhu udara yang tidak terlalu dingin, dataran rendah banyak digunakan sebagai tempat tinggal dan biasanya termasuk kawasan padat penduduk. Masyarakat yang tinggal di dataran rendah juga mempunyai kualitas hidup yang baik karena perekonomian di daerah tersebut cukup berkembang. Mata pencarian penduduk di dataran rendah antara lain peternak, petani, pedagang, dan sebagainya. Nah anak-anak, itulah tadi beberapa karakteristik alam yang ada di Indonesia. Semoga apa yang Ustazah sampaikan tadi bermanfaat untuk kalian semua. Sampai di sini dulu materi kita hari ini. Kita tutup bersama-sama dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sampai jumpa lagi di materi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.